Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sangat berterima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu sehingga kami bisa merasakan kesehatan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bapa di sorga, kami akan melakukan kegiatan acara pemuda kami, acara pemuda Advent, kiranya berjalan dengan baik, seturut kehendak-Mu. Berkati juga partisipan yang akan mengambil bagian sebentar, kiranya Tuhan pimpin agar mereka bisa berkata-kata dan seturut kehendak-Mu. Berkati program kami agar bisa berjalan awal, pertengahan, hingga akhir bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. We are the youth of the Lord, and we are ready to serve Him. We want to use our privilege to be chosen and used by Him. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready to be chosen to serve Him. Chosen to serve Him. Sorry. Halo UK Squad, senang sekali kita bertemu dengan Anda semua pada Sahabat Sore hari ini. Nah, acara PA kita pada sore hari ini sangat spesial karena kita ada sesi yang namanya Dine and Talk, Talk and Dine, bercerita sambil makan-makan. Nah, tema daripada diskusi atau program EY kita pada sore hari ini adalah Knowing God. Dan kita memiliki seorang narasumber yang super. Siapa dia? Dia adalah, tada! Halo, selamat sore UK Squad. Senang sekali ya boleh ketemu di Dine and Talk. Ya, makan sambil bercerita. Ya. Yes. Jadi pada sore hari ini kita akan masak. Kita bukan masak ya hari Sabat. Jadi kita akan membuat makanan yang sangat sederhana. Jadi para teman-teman yang mungkin ngekos atau yang sedang ingin PDKT dan ingin menunjukkan skill-skill kepada si dia, bisa memperhatikan cara membuat makanan yang sekarang di Manado ini sudah cukup terkenal, Sir Elvis. Tapi enak ya pasti ya, enak toh? Insya Allah enak. Oke. Jadi kita akan membuat sushi. Hai. Jadi sushi yang terbuat dari nasi. Tentu saja, ya di sini ada pilihan. Kenapa Elvis? mesti dua jenis nasi? Jadi nasi merah dan putih, karena kita adalah orang Indonesia. Merah putih. Merah putih. Nyambung juga, nyambung. Iya. Walaupun dipaksa. Iya. Saya juga baru dapat idenya tadi karena waktu Sir Elvis tadi. Dan timun hijau, melambangkan hijaunya negeri. Ya, nggak perlu lagi ya, sudah dulu. Karena ini kemudian wortel. Ya, sudah diiris tipis-tipis. Dan ini telur. Kenapa telurnya ini dibungkus begini? Supaya squad telurnya ini padat, ya, padat berisi. Jadi supaya dia tidak terpencar ketika nanti dia akan digulung. Oke. Yes. Jadi ingredientsnya memang harus ini. Itu basic ingredients yang harus. This is the beauty of sushi. Jadi kita bisa isi dengan roa, cakalang, atau apa saja. Tapi dasarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nasi dan cuka Jepang. Jadi memang simple, cocok untuk mahasiswa. Ya? Yes, cocok untuk mahasiswa. Dan insya Allah lebih sehat daripada makanan-makanan instan yang biasanya menjadi digemari mahasiswa. Ya. Nah, jadi pertama kita ambil nori atau rumput laut. Nah, rumput laut ini ada dua lapisan. Dia ada yang kasar dan ada yang licin. Nah, yang
yang licin ini yang menghadap luar. Oke. Nah, ini ada sushi mat ya. Tikarnya sushi ini. Jadi yang licin menghadap ke dalam supaya nanti gampang di rollnya. Nah, Ke jadi atas maksudnya. dia menghadap ke dalam, menghadap ke dalam, Ya. betul. Nah, kemudian Ada yang bisa dibantu. nah ini Tapi cuci tangan dulu ya. Jangan ya, lupa. jangan lupa. Mahasiswa. cuci tangan dulu. Sir Indra udah cuci tangan. Saya udah cuci tangan tadi di rumah sebelum ke sini. Ini juga bisa, ya. Nah, pertama kita ambil nasinya. Tidak usah banyak-banyak. Nah, nasinya ini harus dingin ya. Nasinya harus dingin. Nasinya harus dingin. Dan nasinya ini sudah ditaruh dengan cuka. Oh, jadi di sini udah ada cuka. Sudah dengan pakai cuka. Oke. Ya, harus pakai cukanya. Nah, kalau Anda ingin supaya rasanya lebih legit, bisa dicampur dengan minyak wijen. Oke. Itu sih bukan tipikal sushi ya. Itu hanya kalau Anda mau nge-twist atau ingin bikin sedikit Lebih Indonesia. lebih Indonesia. Oke. Mungkin karena biasa legit makannya nasi jaha kan. Oh, oke, Wah, oke, jadi oke. mungkin bisa. Cuma hari ini enggak. Jadi Hari itu ini, opsional ya. nah, itu opsional, Oke. betul, itu opsional. Jadi kita taruh nasinya tipis-tipis, jangan terlalu tebal, ya. Kemudian kita buat rata. Nah, setelah itu kita taruh wortel. Oke, ini tahun udah bersih, jadi bisa bantu ya. Ya. Oh, jadi dengan cara seperti ini, kita itu sebenarnya kalau ada teman yang datang ya, Ah, itu kita bisa bonding. bonding ya, Ya. betul. Kali Selfish. Tapi pastikan tangan itu bersih. Yes, tangan itu bersih. Nah, kemudian telur. Nah, telurnya sudah di wrap, jadi dia padat. Dia padat sehingga ketika akan ditaruh, dia akan lebih Apa gampang. ada cara tertentu potong atau sesuai dengan kemauan? Tidak ada cara, dia bebas aja, Bebas, bebas aja. Nah, kemudian ditaruh di tengah. Nah, ini juga sebenarnya fusion sih atau campuran, tapi karena sushi juga sekarang sudah mengadopsi budaya barat, jadi ditaruh pakai mayones. Tapi berarti kalau enggak mau dipakai tidak apa-apa juga. Bisa ya? juga, bisa juga. Dan kalau mau bikin pedas, mayonesnya dicampur dulu dengan saus sambal. Seret, jadi dia warnanya udah oranye, kemerahan begitu. Oke, jadi campur secara terpisah ya. Bisa. Oke. Kalau mau pedas, Oke, kalau mau oke. pedas. Jadi ini, Waduh, ini udah enggak sabar mau dimakan. wow, ini saat Untung teman sendiri aja, enggak perlu bayar. ya kita berterima kasih terutama juga kepada sponsor PA ya yang sudah menyediakan Mensponsori acara hari ini ya. acara hari ini ya, luar biasa sekali. Nah, sudah sekarang saat-saat yang menegangkan yaitu menggulung sushi. Nah, sepertinya ini butuh skill tertentu, enggak bisa langsung sekali buat langsung jadi. Atau Ya, ini butuh jam terbang atau keberanian. Yang paling pertama adalah keberanian. Setelah itu, setelah berani, sering akhirnya jadi skill. Jadi kita ambil, tahan, nah ditekan tek sampai dia rapat. Setelah itu
gulung lagi. Tekan sampai kenceng rapat. Nah, tada. Nah, Sederhana ya, sederhana aja. Yang dibuat bahan-bahannya tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Jadi ini caranya. Nah, untuk memotong roti ada teknik berikutnya, yaitu pisaunya dikasih air supaya dia tidak lengket nanti ketika motong susinya. Jadi dikasih basah. Kita ambil dari tengah. Harus dari tengah? Iya, dari tengah, supaya nanti insya Allah dia akan seimbang ya, balance kiri kanan. Nah kan jadinya rata. Ya, jadinya rata guys. Setelah dipotong sekali, kita basahin lagi ya, basahin lagi supaya tidak nempel. Nah, berapa besarannya itu tergantung selera masing-masing. Anda mau bikin dia jadi gigantic atau Anda mau bikin dia jadi imut-imut, terserah. Jadi memang kunci daripada pisau sushi ini, dia harus cukup tajam ya, cukup tajam. Itulah sebabnya seringkali sushi chef itu dia bisa mendesain susinya macam-macam karena pisaunya ini tajam banget. Nah, ini kita pisahin. Jadi memang dibutuhkan skill juga ya. Dan kesabaran. Karena kalau enggak seperti ini kan, jadi ada yang beda ukurannya. Tapi it's okay. Jadi ini namanya sepandai-pandainya tupai meloncat. Potongannya pasti nggak balance juga. Oke, jadi squat, UK squat kita udah selesai. Sekarang kita tinggal mau plating. Dan kita akan ketemu lagi setelah kita plating susinya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
Oke squad, kembali bertemu dengan kita lagi di Dine and Talk EY program pada sore sahabat yang indah ini. Nah, kita udah plating nih. Jadi Sir Elvis, Jadi langsung sudah siap disantap ini, silakan. Dozo, Balasnya apa? Terima kasih atau? arigato gozaimasu. Oh, Oke, arigato. Nah, Oke, ini ajarin. susinya diambil, Harus pakai sumpit. pakai sumpit supaya nuansa Jepangnya lebih Kerasa. gimana gitu ya. Oke. Kadang, Silakan contohin. nah silakan. Jadi di GP sedikit, ya. Oke. Jadi. Nah ini kecap asin, silakan di colo-colo sedikit. Kalau Sir Elvis suka. Kasih contoh. Oke, contoh. Jadi tetap semua ya, semua itu mesti. Ya, ini sedikit Mesti dikasih dekat supaya jangan Ya, jatuh jangan kalau yang aneh. baru yang belajar ya, seperti saya. Yes. Sudah. Itadakimasu. Apa artinya? Mari makan. Oh, mari makan. Oke. Ini guys enak banget. Apalagi kalau dimakan pas lagi lapar. Pasti enak. Tapi ini memang enak. Ya. Cocok untuk mahasiswa. Cocok untuk mahasiswa. Murah, gampang dibuat, dan enak. enak. Saya udah kehabisan kata-kata mau bilang. Jadi sekali lagi ingredients-nya bisa macam-macam, Travis. Sesuai Selera. Ya. Bisa dipedesin, bisa macam-macam. Dan tadi mayonesnya juga bisa buat dicocol-cocol juga. Oke. Jadi nggak harus kecap asin, bisa Tapi juga kok jatuh ya? wasabi. Nah, biasanya kalau jatuh saya pakai dari samping sini, Sir Elvis. Dicolo. Dan ini langsung seantero sushi ini langsung di. Oh, mesti langsung. Hah? Oke. Aduh. Artinya? Nggak mau jatuh-jatuh. Dia langsung. Oh, kirain kalau ngomong sambil makan sushi harus bahasa Jepang juga. Jadi bukan bahasa Jepang tadi ya? Tadi bukan bahasa Jepang. Tadi bahasa salah pemrograman. Teman-teman yang dari FIK pasti tahu ya, kalau salah program biasanya langsung error. Luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak Sir Elvis sudah datang dan mau gabung dengan kita pada acara hari ini. Dan memang selain untuk memberi sedikit sharing mengenai bikin sushi, ya memang makan-makan ini selalu identik dengan kedekatan, ya kan, hubungan ya. yang dekat. Dan kalau tidak salah di Alkitab di Wahyu 3 ya, Sir Elvis ya, yang Tuhan Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Ayat 20. Lihatlah, Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Jadi makan bersama. Jadi makan itu menunjukkan suatu hubungan yang dekat ya. Tuhan Yesus juga dengan murid-muridnya suka mecah roti bersama. Nah, Tuhan seringkali berarti di Alkitab ini banyak sekali memberikan ungkapan-ungkapan, contoh-contoh bahwa dia itu ingin sekali dekat dengan kita manusia.
Tapi sepertinya banyak orang yang sepertinya takut untuk dekat dengan Tuhan. Apakah mungkin mereka memiliki persepsi yang salah atau mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, apakah penting kita mengetahui tentang Allah, bagaimana kasihnya itu? Ya, kayak tadi ya, ternyata saya bisa tahu Sir Indrajit itu bisa bahasa Jepang dikit. Ya. Sesuatu yang tidak bisa saya ketahui kalau secara formal. Tapi di sini, wah ya, walaupun kadang Sir Indrajit juga bicara yang saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Jibris. Tapi itu sesuatu yang bisa kita ketahui ketika kita ngobrol dekat kayak gini ya. Siapkan makanan sama-sama, saya belajar. Yes. Dan luar biasa di Wahyu 3 ayat 20, itu Yesus yang inisiatif datang untuk mengetok, ingin bercakap-cakap dengan kita. Wow. Saya mungkin bayangkan kayak tadi ya, Yesus mungkin ingin datang, ngajarin kita gimana cara melakukan sesuatu. Atau mungkin malam hari kita itu lagi bingung ngapain kita ya. Yesus ingin datang ya, datang bercakap-cakap dengan kita. Dan mungkin ya mempersiapkan sesuatu seperti ini untuk kita, supaya kita bisa terbuka dan lebih dekat dia. Lagi dengan Tuhan Yesus. Jadi cuman seringkali kalau misalnya Tuhan mau masuk, dia duduk bercakap-cakap dengan kita, mungkin ada hal-hal yang kita malu untuk Tuhan tahu bahwa kita ini punya hal itu ya. Sehingga mungkin kita enggan ya. Kita enggan untuk mungkin dosa-dosa kesalahan kita mungkin yang kita sayangi, kita sukai, sehingga mungkin kita enggan untuk membuka diri kita karena nanti udah mau ketahuan dan udah mau disuruh berhenti, jangan bikin lagi. Tapi itu kan intinya karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Cuman seringkali mungkin kita rasa pesimis, kayaknya Tuhan bener gak sih kasih sama kita? Ya. Jangan-jangan kita kasih, palingan gak dikasih nih sama Tuhan nih. Kalau kita lihat ya di Yohanes 17 ayat 3, itu Yohanes bilang gini. Yesus bilang gini, seperti ditulis oleh Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus, salah satu kerinduan Yesus yang terbesar waktu dia di atas dunia, yaitu dia ingin supaya orang-orang bisa mengenal Bapa di sorga dan mengenal dia, mengenal Yesus. Iya. Karena dengan pengenalan akan Bapa dan pengenalan akan Yesus, itu bisa membawa kehidupan kekal bagi mereka yang mengenalnya. Mungkin itu mirip ya dengan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi seharusnya ketika kita sudah mengenal Tuhan lebih dekat, kita akan mengetahui betapa besar kasihnya dia itu kepada kita. Nah, cuman mungkin masalahnya ada isu dalam hal pengenalan akan Tuhan ini, Sir Elvis. Kayaknya mungkin ada hoax yang disebarkan mengenai sampai orang tidak mau mendekat sampai ke Tuhan, orang tidak mau mendekat ke Tuhan atau tidak mau membuka diri mereka, mereka kepada Tuhan. Ya, kalau kita tahu di Alkitab emang di Wahyu 12 itu dikatakan setan itu menipu para malaikat. Oh. Dan kemudian di Kejadian pasal 3, setan juga datang dan menipu orang tua kita yang pertama. Saya buka Alkitab ya. Oke, silakan. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, jadi mungkin UK Squad yang sempat ya, kalau ada Alkitab silakan dibuka. Kita lihat di Kejadian pasal 3. Pembicaraan pertama antara setan dan manusia adalah memperbincangkan tentang Tuhan. Oh, wow. Bisa begitu? Iya. Dan kalau kita lihat di ayat 3 ayat 1. Ini perkataan setan yang pertama kepada perempuan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, emang
Emang gitu Tuhan bilang gitu ke Hawa? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Ya, kalau teman-teman orang muda buka Kejadian pasal 2, yang Tuhan bilang adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oh. Tapi setan datang, perkataan yang pertama adalah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Jadi mau dicoba dipelintir. Iya, tepat sekali. Itu emang coba diputar balikkan. Jadi Tapi Hawa bilang nggak kayak gitu. Selanjutnya apa dia bilang? saat itu Hawa masih oke ya, masih inline Iya, ya. dia masih ingat apa yang Oke. Tuhan bilang. Oke. Tapi dari sini kita bisa lihat cara kerjanya. Setan ingin membuat firman Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Oke. Jadi ketika dia bilang semua tidak boleh dimakan kan, jadi dia pelan-pelan ingin menunjukkan bahwa Tuhan ini sebenarnya tidak mengasihi. Ya benar ya, betul. Jangan makan ini ya. Jadi yang ditekankan itu jangannya itu. Oke. Dan sangat berbeda dengan yang Tuhan katakan. Oke. Nah, terus kalau di ayat 4, Tuhan setan melalui ular bilang gini ke Hawa. Allah tahu bahwa waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Kayaknya Tuhan nggak ngomongin soal itu ya. Iya. Nah, ini setan membuat sampai Hawa, oh iya ya, kayaknya Tuhan menahan sesuatu nih dari kita nih. Oh. Allah itu menahan sesuatu dari kita, Allah itu nggak mau kita mendapatkan sesuatu yang layak kita terima. Mungkin kayak gitu ya. Ini sudah semakin mencoba, memang benar-benar setan benar-benar ingin menunjukkan bahwa Allah ini tidak mengasihi ya. Iya. Memang benar-benar mau memelintir Perkataan Tuhan perkataan ya. Tuhan. Dan membuat Hawa tidak percaya dengan kebaikan Tuhan. Wow. Bahwa sebenarnya Tuhan menahan Hawa jangan ambil dari pohon itu karena ada konsekuensi. Ya. Tapi setan bilang nggak apa-apa, nggak usah percayalah sama Tuhan. Sekali lagi pemelintiran ya. Ya. Dan tujuannya adalah membuat supaya persepsi Hawa tentang Allah yang baik, Allah yang pengasih, Allah yang suka memberi itu sama sekali berubah. Diputar 180 derajat. Dan efeknya besar sekali kan. Ya. Jadi luar biasa sekali memang ular tua itu dibilang penipu itu ya. Jadi senjata yang paling ampuh dari iblis ternyata adalah tipuan ya. Ya. Atau apa ya, deceiving ya. Menipu. Bahkan yang ditipu adalah orang yang selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kalau orang yang sering bercakap-cakap dengan Tuhan waktu itu aja bisa ketipu, bagaimana dengan kita saat ini yang mungkin sudah Sibuk sekali. sibuk sekali, sudah nggak tahu, nggak pernah lihat Taman Eden, nggak pernah bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Atau nggak mengetahui firman Tuhan itu seperti apa. Seperti apa? Wow, ini challenge yang Iya. luar biasa sekali. Tapi tunggu dulu, Sir Elvis, kita akan bahas tentang itu lebih dalam setelah yang satu ini. Engkau yang lebih tahu
Oke, UK Squad, sekali lagi ketemu dengan kita di acara Dine and Talk AY program pada sore hari ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan diskusi, ada satu game sedikit ini, Sir Elvis. Ini gamenya kayak gimana nih? Jadi gamenya kita akan saling baca pertanyaan. Ini udah disiapin tuh. Kemudian nanti kalau saya tanya, Sir Elvis tidak bisa jawab, maka Sir Elvis dimohon minum jus sehat ini ya, jus sehat. Katanya ini jus sehat terbuat dari sayur kebanggaan Sulawesi Utara, yaitu Jedi atau Gedi. Ya, ini, Bisa call a friend nggak ini? Bisa minta bantuan nggak? ya. Saya ngelihat ini seperti kayak habis dikerok dari tembok gitu ya. Betul. Supaya lebih seru. Oke, silakan Sir Elvis duluan yang Oke, saya tanya. duluan. Yes. Pengalaman sebagai dosen yang tidak pernah terlupakan. Pengalaman sebagai dosen yang tidak pernah terlupakan. Saya banyak sih pengalaman yang tidak terlupakan sebagai seorang dosen. Jadi saya senang sekali waktu zaman offline ketemu student kelas. Pernah satu kali kelas saya bikin saya emosional, marah, campur sedih, campur sudah mereka bikin saya hampir menangis. Dan di ujung air mata saya, mereka muncul dengan kue ulang tahun. Wah, itu sesuatu banget buat saya. Oke. Itu nggak akan dilupakan. Silakan minum. Loh, kan bisa dijawab pertanyaannya, kok minum? Oh gitu. Oh, jadi salah. Oke. Kirain kau bisa jawab dengan baik, berhak minum. Oh bukan, bukan itu gitu. ini katanya hukuman ini. Oh, ini hukuman, bukan. Makanya saya bingung kok pertanyaannya kok bagus ya. Oke. Nah, Sir Elvis, pencapaian terbesar di tahun ini. Pencapaian terbesar di tahun ini. Oh iya. Bible study sama anak saya. Terus saya tanya, mau nggak dibaptis? Dia bilang mau. Wah, Luar itu biasa. that's something. Luar biasa. Oh, itu harus dirayakan dengan segelas jus Gedi. Silakan saya kasih buat Sir Ajit ya. Ya, Oke. saya tanya, aduh, siapa ratu tercantik di Alkitab yang melindungi orang Yahudi? Ratu Kalau bisa jawab, dapat 2 kali minum. Ayo. Ratu tercantik yang melindungi orang Yahudi. Ya. 3. Esther. Oke. Sayang ya, Sir Indrajit melewatkan kesempatan. Ya, tidak apa-apa. Pertanyaan berikut ini, pertanyaannya Yang gampang dong. cukup Ayo. menegangkan. Saya rasa Sir Elvis tidak bisa jawab. Ganti dong pertanyaannya. Ganti yang bisa dijawab. Tapi kalau dipaksa pun kayaknya pun bisa dijawab lah. Oke. Sir Elvis pilih Mem Lydia atau Indrajit. Pertanyaan kacau. Oh, tentu dong Mem Lydia. Udah saya minum ah. Sir Indrajit minum. Ini pertanyaannya bikin stres. Ini lo nggak bisa keluar lagi nih. Ini kayaknya tuh. Kelamaan di freezer, Sir Ajit. Ini tuh. Ini minuman atau sikat gigi atau odol ya? Ini sepertinya ini sekali ya, kita tempel di sini lah ya. Sesuatu banget ya.
ini rasanya kayak hidupku tanpa dirimu, hambar. Oke, silakan, Sir Elvis. Oke, sebutkan Ini pertanyaan terakhir, ya. anak-anak Yakub, Anak-anak Yakub. tapi 5 saja. Oh, 5 saja. Oke, syukurlah. Jadi kalau 5 paling enggak saya nggak kelihatan ini banget ya. Ruben, Simeon, Yusuf, Yehuda, Naftali. Kalau lebih dari 5 kemungkinan saya minum lagi. Jadi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya agak-agak. Ini pertanyaannya ini ya. Siapakah tokoh yang lahir di kandang hewan? Cuma Yesus. Ya, tokoh yang lahir di kandang hewan cuma Yesus yang kita tahu. Ya. Padahal mungkin ada tokoh-tokoh pejuang negara kita yang lahir, cuman kita nggak tahu. Ini pertanyaannya juga. Tapi kayaknya itu tempat lahir yang paling hina dan dipilih Yesus. Memang Ya, untuk- luar biasa. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita orang biasa-biasa aja berusaha memberikan yang terbaik ya untuk melahirkan anak kita. Ya. Tapi Tuhan Yesus memilih tempat yang, jadi kelahiran Yesus itu sebenarnya memperingati betapa Allah memberikannya anaknya ya. Anaknya. Sesuatu yang sangat berbeda. dan diberikan dengan cara yang spektakuler sekali. Ya. Nah, jadi kayaknya kita ngomong-ngomong soal pemberian Allah, kita bisa lanjut nih Sir Elvis ke yang pembicaraan kita tadi. Pemberian Allah, karena Allah itu kasih kan. Ya. Tapi karena setan sudah melakukan penipuan sehingga banyak orang yang tidak percaya dan tidak yakin bahwa Allah ini kasih. Kalaupun mereka percaya, pemahaman mereka tentang Allah itu sama sekali berbeda. Nah, kenapa sampai bisa berbeda ini? Apakah ada hubungan karena ada hubungannya dengan jarak antara ciptaan dan penciptanya? Apakah itu adalah dampak dari kejauhan kita dengan Tuhan? Kalau kita balik lagi ke cerita di penciptaan ya, di Taman Eden, ketika Allah menciptakan mereka, kemudian ketika setan datang dan kemudian menggoda mereka, yang dibuat setan adalah membuat sampai mereka tidak mempercayai Allah. Oke. Mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka, Hawa, kemudian mulai bertanya-tanya, apakah benar demikian? Apakah Allah benar mengasihi saya? Apakah benar bahwa saya tidak boleh mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat ini? Sama kayak waktu Yesus. Waktu Yesus sesudah dibaptis, suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pas ketemu Yesus, setan datang. Kalau engkau anak Allah. Jadi membuat supaya kita meragukan. Meragu. Jadi ini salah satu kesukaan hobinya setan adalah menciptakan keraguan ya di Ya. benak manusia akan Allah itu adalah sosok yang pengasih dan penyayang. Wow. Nah, tadi Adam, Hawa yang sudah begitu dekatnya dengan Tuhan, mereka masih bisa tertipu. Nah, Sir Elvis mungkin bisa bagi tips bagaimana dengan kita yang sudah sedemikian sibuknya, tidak tinggal di Taman Eden yang sempurna seperti dulu. Kita kalau berkomunikasi dengan Tuhan tidak bisa langsung. Terus bagaimana Sir Elvis tipsnya supaya kita bisa lebih mengenal Allah, supaya kita bisa merasakan kasih-Nya? Yang bisa saya share ya, adalah kita harus punya pengalaman dengan Allah sendiri. Oke. Apa yang orang katakan, jangan menurut dia Allah itu menurut ini, menurut mem ini, menurut teman saya seperti ini. Enggak. Cari tahu Tuhan itu seperti apa.
Karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Carilah aku. Itu Tuhan ingin kita secara personal untuk mencari tahu tentang Tuhan, untuk memiliki waktu, untuk memiliki pengalaman dengan Dia, sehingga kesimpulan yang kita tahu tentang siapa Allah itu bukanlah apa kata orang tentang Tuhan, tetapi siapa Allah di dalam pengalaman kita. Itu mungkin ya, maksudnya itu bukan semacam kayak menantang Tuhan ya, kayak saya mau merasakan itu mungkin ya di zaman modern seperti ini, di saat ya kita sudah tahu semuanya serba modern, teknologi, high tech. Apakah masih mungkin kita bisa punya experience seperti dengan Tuhan seperti tokoh-tokoh di Alkitab zaman dulu? Ya, fakta bahwa kita memiliki firman Tuhan sampai hari ini, fakta bahwa Allah menjaga firman-Nya yang pernah diberitahukan kepada orang-orang yang zaman dahulu masih ada pada kita sampai saat ini, menunjukkan bahwa Allah ingin supaya pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang di dalam kitab suci juga menjadi pengalaman kita sesuai dengan keadaan kita saat ini. Allah itu tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saya percaya kenapa ada begitu banyak cerita. Saya suka sekali kalau baca cerita, wah luar biasa. Saya tanya, Tuhan, saya ingin punya pengalaman seperti Dia. Dan Tuhan akan berikan. Tuhan akan memberikan pengalaman. Itu mungkin jika Anda ingin memiliki pengalaman dengan Tuhan, coba dalam pergaulan sosial Anda, di dalam perkuliahan Anda. Ya, ketika ada masalah, coba berseru kepada Tuhan. Ajak Tuhan untuk terlibat bersama-sama. Dan kita akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Itu kan ayat kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Jadi mungkin selama ini banyak orang yang mungkin karena merasa ragu ya. Masa sih kita akan merasa seperti apa yang Yusuf, Daniel rasakan dulu. Sepertinya mungkin mereka rasa, aduh ya kadang-kadang saya juga merasa kayaknya nggak mungkin. Atau mungkin juga karena ada ayat Alkitab katakan yang memisahkan kita adalah Tuhan dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Ya, dosa itu karena ketika kita tidak mempercayai Allah. Ya, di Roma 14. Dosa adalah ketika kita tidak percaya kepada Allah. Dan itu yang terjadi kepada Hawa. Dia tidak mempercayai Allah. Dan karena dia salah mengerti tentang Allah, menuntun dia untuk, I'll do it my way. Kalau Tuhan gini, aku cari pasangan hidup aja sendiri. Aku cari pekerjaan aja sendiri. Ya, pokoknya aku mau melakukan segala sesuatu dengan menurut saya. Karena tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Nah, mungkin Sir Elvis punya anak-anak mungkin juga pernah seperti itu ya, kayak meragukan. Iya. Jadi kayak, Papa boleh minta ini enggak? Pasti kalau mau minta ini Papa nggak mau kasih. Mereka ingin makanan yang menurut saya itu sama sekali tidak menyehatkan. Dan ketika saya tidak memberikan, mereka pikir, aduh jahat sekali Papa ini. Boleh enggak Papa saya main pisau anak kecil? Saya juga punya anak umur 5 tahun dan kata yang paling sering saya katakan kepada dia adalah jangan. Karena saya mengasihi dia. Masa kalau saya nggak mengasihi dia mau main sepeda di jalan raya, pergi Jo. Wah, berarti saya orang tua yang sableng. Jadi thank you Sir Elvis. Mungkin ada satu kalimat closing terakhir buat UK Squad di rumah yang mendengarkan mengenai knowing God ini. Baik, waktu yang singkat kita sudah bercakap-cakap. Yang pasti 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan Allah ingin kita untuk mengalami kasih Allah itu setiap hari. Sehingga kesimpulan Allah itu kasih bukan hanya menurut Yohanes, tetapi juga karena saya alami. Bercakap-cakap dengan Tuhan, mencari Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan setiap hari. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengasihi Dia. Dan ketika kita mengetahui betapa Allah mengasihi kita,
maka kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan kita mengasihi Dia, kita mengenal Tuhan, maka itu doa Yesus terjawab. Inilah hidup yang kekal itu. Karena Kristus ingin supaya perjalanan kita itu bukan hanya dengan iman saja, tapi satu hari kelak ketika Kristus datang, iman itu akan berhenti karena kita sudah bisa melihat Dia yang tadinya Tidak hanya kelihatan. kita bisa tidak kelihatan ya. Oke. Wow, thank you so much, Sir Thank you Elvis. juga makanannya Sir Ajit ya. Sama-sama. Oke, UK Squad, tanpa terasa waktu bincang-bincang kita sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, Sir Elvis boleh tolong tutup dalam doa juga sekalian mendoakan para UK Squad yang ada di rumah. Oke, baik. Dimanapun kita berada, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Dan ya Tuhan, tolonglah kami semua. Supaya kami boleh mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan yang indah. Kami boleh tahu apa artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu kepada kami. Di dalam segala permasalahan kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi kami. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai di dunia yang akan datang. Ajar kami untuk mengenal Tuhan, dan setiap kali kami berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya akan menjawab kami, memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang tidak kami pahami. Teristimewa hal-hal tentang Engkau. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.